Pergi ke hutan lihat burung nuri. Burung nuri sedang berjajar. Perkenalkan, saya Purwo Besari. Di sini sebagai tutor belajar. Halo semua, kembali lagi bersama kakak. Nah, pada kesempatan kali ini kakak mau nanya nih sobat belajar. Di sini siapa sih orang yang suka banget bergonta-ganti gawai cerdas? Apa tuh kak gawai cerdas? Kalau istilah asingnya disebut sebagai smartphone. Nah, dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya atau padanan katanya adalah gawai. Nah, gawai cerdas. Jadi untuk mengatakan gadget, tablet, smartphone, handphone, apapun itu namanya gawai ya. Nah, karena sekarang sudah berkembang era teknologi kan, smartphone kita menyebutnya sebagai gawai cerdas. Seperti itu sobat belajar, oke. Nah, salah satu merek atau brand gitu kan, brand dari gawai cerdas yang terkenal adalah produk berikut nih. Siapa sih yang nggak kenal dengan produk berikut nih sobat belajar nih, yang handphonenya terkini gitu kan, laptopnya, terus juga jam tangannya, lalu juga ada speaker, dan lain sebagainya gitu, yang merupakan salah satu produk yang dirasa eksklusif. Nah, ngomong-ngomong sobat belajar, tahu nggak sih siapa orang yang berjasa besar dari adanya produk ini? Ayo, ada yang tahu sobat belajar siapa? Harus tahu ya kalau misalnya sobat belajar adalah salah satu pengguna dari produk ini ya, atau yang ada trennya. Nah, ini tentu saja diketahui sebagai Apple ya. Nah, ini adalah merek Apple ya, ada Apple, handphone Apple atau gawai Apple nih, keluaran misalnya 10 gitu kan, atau 12 Pro gitu kan, yang kamera di belakangnya ada 3 gitu kan sobat belajar ya. Nah, ini adalah benda-benda yang eksklusif gitu kan, yang bisa dikatakan harganya relatif mahal. Nah, tentu saja selain dilihat dari harganya, tentu saja kualitasnya. Nah, sobat belajar, salah satu untuk bisa dikatakan kualitasnya baik dan juga memiliki suatu eksklusivitas, tentunya si pembuat atau si penemuh tahu yang mempunyai perusahaannya bekerja keras kan. Nah, tadi kembali lagi, kira-kira siapa sih orang yang berjasa besar di balik adanya produk ini? Yuk kenalan nih, yuk kita kenalan. Nah, ini dia nih sobat belajar. Siapa sih yang nggak tahu beliau? Gitulah Steve Jobs. Nah, ada salah satu, ini dia kutipannya, yaitu satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah mencintai apa yang Anda lakukan. Nah, Steve Jobs ini tuh sangat suka banget dengan pekerjaannya gitu kan, menemukan teknologi layar sentuh seperti ini, oke. Nah, ngomong-ngomong, kakak mau tanya nih, produk ini kan identik banget dengan yang logonya tuh apel kegigit ya. Ada yang tahu nggak sih makna apel kegigit itu apa? Sebelum itu kakak mau nanya nih, ada yang tahu juga nggak sih seperti apa sih kantor dari Apple ini? Yuk kita lihat yuk, seperti apa sih kantornya. Nah, seperti donat. Ini dia, perusahaan teknologi gawai cerdas. Nah, ini adalah berdasarkan dari situs yang kakak kunjungi. Ini adalah bentuk dari perusahaan Apple. Nah, bentuknya lingkaran ya di tengahnya. Jadi di sini juga ada tamannya gitu. Jadi tengah-tengah perusahaannya ada tamannya. Nah, ini bentuknya seperti donat sih kalau kata kakak. Keren banget kan. Ini luasnya bisa beberapa hektar, dan sobat belajar di sini suasananya itu sangat mendukung sekali tuh pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga bisa membuat seluruh pekerja atau karyawan tuh memiliki kreativitas dan inovasi dalam membuat produk sobat belajar, seperti itu. Oke, kembali lagi kepada logonya nih. Nah, logonya kenapa sih si Apple ini adalah dari apel yang digigit? Apakah Steve Jobs terinspirasi dari makan apel terus kegigit gitu kan, atau seperti apa gitu kan? Nah, jadi sobat belajar, sebenarnya logo Apple ini tuh telah mengalami beberapa kali perubahan sobat belajar. Yang pertama adalah terinspirasi dari logo atau gambar ketika Sir Isaac Newton sedang duduk di bawah pohon. Nah, itu gambarnya kurang lebih seperti gambar produk-produk zaman dulu, karena kan Apple ini sudah ada dari tahun 1970-an ya sobat belajar. Nah, akhirnya karena dirasa gambarnya kurang merepresentasikan Apple yang produknya teknologi modern akhirnya dan canggih, diubah sehingga yang terkenal sekarang adalah seperti ini. Jika kita lihat di produk-produk lainnya, berwarnanya tidak monokrom hitam ya sobat belajar ya, tapi berwarna silver atau seperti stainless gitu. Karena itu tuh juga ada loh sobat belajar yang membuat logonya, namanya Rolf Jenhoff. Nah, si Rolf ini nih terinisiasinya tuh bukan karena dia lagi makan apel atau si Steve Jobs lagi makan apel sobat belajar, tapi dia tuh pertama untuk membedakan si apel ini dengan tomat dan cherry, karena
Dia mengatakan hampir seluruh orang ketika menggigit apel dan ciri khas memakan apel adalah menggigit di bagian atas sebelah sini, seperti itu. Oke, nah ngomongin Steve Jobs nih, kira-kira seperti apa sih kisah seseorang sukses seperti Steve Jobs gitu. Nah, hal ini pun akan berhubungan dengan kisah biografi si Steve Jobs. Ngomong-ngomong tentang biografi, teks biografi, ternyata kita nggak bisa asal nyusun loh sobat belajar membuat teks biografi, tapi kita harus tahu bagian apa saja sih di awal di teks biografi, lalu di tengah-tengah dan di akhir. Jadi kita tidak hanya tahunya pembukaan, isi, dan penutup, tapi kita akan tahu mengenai sebutannya. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan membahas mengenai bagian-bagian itu di teks biografi itu sendiri. Oke sobat belajar, mau tahu nggak cara pembuatannya dan mau tahu nggak sebutannya apa? Tetap pantengin Kak Purwo ya di live class kali ini, oke? Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Halo sobat belajar, nah pada kesempatan kali ini Kak Purwo akan menjelaskan mengenai struktur dari teks biografi. Namun sebelum kita menuju ke struktur teks biografi itu sendiri, Kak Purwo ingin menampilkan mengenai materi apa sih yang telah kita pelajari dan yang akan kita pelajari. Oh, ini dia nih materinya nih. Kita sudah mempelajari mengenai materi pengertian dari teks biografi itu sendiri, lalu juga kita juga sudah mempelajari mengenai ciri, fungsi, dan kemarin juga ada contohnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai ini nih, struktur. Dan sebentar lagi kita juga akan mempelajari ini. Atau di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai kaidah kebahasaan dari teks biografi itu sendiri. Oke, jadi tetaplah saksikan live class seperti ini ya, sobat belajar. Nah, oke, sekarang namanya juga kan teks ini ya sobat belajar ya, teks biografi gitu kan, yang bersifat naratif gitu kan. Nah, Kak Purwo mau tanya nih, bagaimana alur cerita teks biografi? Oke, karena namanya juga membuat cerita ya, pasti ada alurnya kan sobat belajar. Nah, kira-kira alur cerita teks biografi itu seperti apa sobat belajar? Ada berapa deh sobat belajar alur dalam sebuah cerita? Ada berapa sobat belajar? Ada 3 ya. Ada yang pertama adalah alur maju. Lalu juga habis itu ada alur mundur. Dan alur maju atau mundur ya. Maju mundur. Nah, di alur maju dan alur mundur ini tentunya dia berarti mengisahkan dari masa lalunya hingga bisa di masa sekarang gitu kan. Atau yang kebalikannya, alur mundur ada menceritakan masa sekarangnya lalu kembali ke masa lalu seperti itu. Nah, atau juga misalnya alur maju mundur. Jadi di masa sekarang diceritakan di masa lalu. Nah, setelah di masa lalu selesai ceritanya atau dijelaskan, selanjutnya dia akan menjelaskan lagi di kesibukan masa sekarangnya. Jadi seperti itu. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, bagaimana alur cerita teks biografi? Yaitu ada alur maju untuk menjelaskan progres kehidupannya, lalu alur mundur untuk menjelaskan mengenai latar belakang kehidupannya dia sehingga bisa di proses sekarang, atau maju mundur gitu kan, seperti ini. Itu jadi ada 3 ya sobat belajar, seperti itu. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang struktur, nah berarti kita membicarakan bagian. Sebenarnya dalam teks biografi itu bagian-bagiannya tuh kurang lebih ada 3 bagian ya sobat belajar. Ada pembuka, isi, dan penutup. Nah, kira-kira pembuka itu bagiannya seperti apa dan disebut sebagai apa? Yuk kita cari tahu. Nah, bagian awal dari sebuah teks biografi itu disebut sebagai orientasi. Nah, orientasi ini disebut bagian awal ya, bagian pengenalan tokoh. Nah, kenapa disebut bagian pengenalan tokoh? Karena di sini harus bisa menjawab siapa tokohnya, dari mana berasal, bagaimana. Nah, bagaimana ini adalah menjelaskan siapa orang ini gitu kan, siapa orang ini. Kan Kak, oke, apa sih Kak bedanya siapa di sini lalu dengan bagaimana gitu kan yang di sini Kak? Kalau yang siapa di sini lebih ke nama dan pekerjaannya, lalu ke yang bagaimana ini adalah menjelaskan ke siapanya orang ini gitu kan, bagaimana sih dia bisa ada di posisi ini. Misalnya dia adalah
dengan usaha kerasnya selama 3 tahun misalnya seperti itu. Steve Jobs atau misalnya selama 10 tahun ya, nggak 3 tahun juga ya Apple ya. Misalnya selama 10 tahun berhasil menjadikan perusahaan terbesar atau tercanggih di bidang teknologi gawai layar sentuh misalnya seperti itu. Oh, oke, berarti di bagian pengenalannya kita tahu nih. Oh, ide ini adalah selain tahu namanya Steve Jobs, lalu juga misalnya salah satu penemu Apple, dia juga adalah orang yang bisa menjadikan Apple perusahaan besar selama kurang lebih 10 tahun, seperti itu. Nah, jadi harus bisa menjawab ini ya dari mana berasalnya, biasanya menjawab tentang tempat tinggal ya. Nah, dari mana ini selain dari tentang asalnya juga misalnya dari keluarga dia, latar belakangnya, latar belakang budaya juga bisa ya sobat belajar. Nah, lalu di sini selain keluarga dari mana? Nah, pasti asal ya, asal wilayah tempat. Kalau misalnya dia sama negaranya, provinsinya di mana gitu. Oke, kita akan langsung ke contohnya ya sobat belajar ya. Nah, ini dia. Kapuro menggunakan ini dia salah satu komedian terkenal di Indonesia yang terkenal dengan sebagai juara dari komedi tunggal gitu ya, atau bahasa asing ya kita menyebutnya sebagai stand up, juara stand up. Oke, namanya adalah Bintang Emon. Nah, kita akan baca terlebih dahulu ya di teks biografi ini karena kan namanya teks ya. Jadi kakak mencontohkan untuk memberikan sebuah teksnya. Jadi, penerapannya seperti apa sih kak yang tadi itu kak, yang si orientasi ini nih. Kita akan lihat bagaimana penerapannya dalam teks ini. Oke, pertama kita lihat ya, tadi kan bisa menjawab siapa, dari mana, dan juga bagaimana kan. Kita akan lihat apakah teks ini bisa menjawab pertanyaan itu. Pertama, Gusti Muhammad Abdurrahman Bintang Mahaputra yang lebih dikenal sebagai Bintang Emon merupakan seorang pelawak tunggal, aktor dan selebriti internet berkebangsaan Indonesia. Ia lahir di Jakarta 5 Mei 1996. Bintang Emon merupakan didikan komunitas stand up Indo Bandung sejak awal 2014 dan mulai dikenal secara nasional setelah berhasil menjuarai stand up komedi Akademi 3 yang diadakan oleh Indosiar pada 2017. Oke, sekarang kita tanya dulu nih siapa nih? Siapa dia? Siapa dia? Siapa gitu kan? Siapa? Jawabannya adalah Bintang Emon ya, nama dulu ya, Bintang Emon. Oke, siapa dia adalah Bintang Emon, nama panggungnya ya. Lalu juga di sini ada nama lengkapnya dan siapanya lagi, pekerjaannya adalah pelawak tunggal, aktor dan selebriti internet. Oke, sudah dijawab. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Dari mana nih? Dari mana? Ya, mudahnya adalah daerahnya ya. Nah, di sini ada nih daerahnya nih. Lahir di Jakarta gitu kan. Terus negaranya, kebangsaannya Indonesia. Oke, berarti dia orang Jakarta ya. Nah, kebetulan dia adalah dari Jakarta Barat ya, sobat belajar. Oke. Nah, terus habis itu apalagi nih yang bisa dikulik nih sobat belajar? Adakah yang bisa menjelaskan dari mana dia berasal? Dari komunitas mana deh? Nah, di sini ada juga nih komunitas stand up Indo Bandung. Ini juga nih dari mananya? Dari asal komunitas besarnya. Sudah bisa terjawab juga. Berarti sudah ya dari mana nih? Sekarang yang bagaimana? Nah, bagaimana nih? Bagaimana dia bisa di posisi sekarang nih? Seorang pelawak tunggal selebriti internet. Ternyata awalnya dia adalah seorang pelawak tunggal dan dari komunitas ya asalnya. Terus habis itu dia tuh menjuarai nih sobat belajar nih, menjuarai. Nah, bagaimana ya proses ya? Proses terkenal tuh karena menjuarai stand up comedy tahun 17 mohon maaf, tahun 2017. Jadi itu ya, jadi sudah menjawab juga sih bagaimana. Oke, jadi ini sudah bisa dikatakan sebagai orientasi memenuhi tadi ya 3 standar siapa, dari mana, dan bagaimana. Oke, paham ya sobat belajar? Sekarang kita akan berpindah ke struktur kedua. Nah, struktur kedua itu isinya apa aja sih? Yuk kita cari tahu. Nah, struktur kedua ini disebut juga
peristiwa dan masalah atau kejadian penting ya sobat belajar. Apa sih peristiwa peristiwa dan masalah atau kejadian penting? Yang namanya peristiwa dan masalah ya. Oke. Itu adalah bagian yang berisi mengenai kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh si tokoh seperti itu. Nah, jadi yang nama teks biografi itu kenapa sih Kak mesti ada masalah gitu kan, supaya kita bisa belajar gitu kan dari masalah tersebut dan bagaimana si tokoh ini bisa berhasil menyelesaikan masalah tersebut, atau yang paling mudahnya atau jawaban manusiawinya adalah semua orang pasti mempunyai masalah seperti itu, termasuk orang sukses sekalipun. Nah, kita akan lihat nih. Jadi sobat belajar juga ketika misalnya nanti menemukan bagian struktur entah di soal atau apapun yang penulisannya peristiwa dan masalah atau kejadian penting itu sama saja ya. Ini hanya beda formatnya saja. Namun di bagian kedua ini adalah ibaratnya isi, yaitu berisi tentang peristiwa-peristiwa kejadian penting yang peristiwa pentingnya itu berhubungan dengan masalahnya dia atau keberhasilannya ya. Seperti itulah kurang lebih. Yuk kita cari tahu yuk. Nah, ini dia contoh dari peristiwa dan masalah. Ini ada peristiwa apa sih dan ada masalah apa di sini? Kita akan baca dulu ya sobat belajar. Pada 12 Juni 2020, Bintang Emon mengunggah konten di akun Instagram mengenai sindiran atas ketidakadilan yang terjadi pada kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Ia heran karena pelaku mengaku tak sengaja ketika melakukan aksinya. Kontennya tersebut menjadi viral di dunia maya. Iya benar banget ya sobat belajar, yang tahu nggak sih kontennya dari Bintang Emon ini yang menyindir secara halus gitu kan, secara tidak secara halus juga sih, secara tersurat gitu kan, mengenai pemberian hukuman terhadap penyiram air keras di Novel Baswedan yang diberikan hukuman kurang lebih setahun ya kalau tidak salah seperti itu. Nah, akhirnya dia membuat video yang mengungkapkan keresahan hatinya sebagai masyarakat awam gitu kan yang melihat kejadiannya. Akhirnya kontennya viral gitu karena bisa memberikan ibaratnya kritikan gitu kan, seperti cerita anekdot gitu kan, satir gitu kan, tapi dalam pembawaannya yang jenaka seperti itu. Oke, kita akan baca lagi. Kontennya tersebut menjadi viral di dunia maya, namun secara tiba-tiba ada beberapa pengguna dari akun Twitter yang menuduhnya sebagai pengguna dan pecandu narkoba, sobat belajar. Ya benar sekali. Nah, ketika kontennya viral, akhirnya tiba-tiba banyak yang melaporkan si Bintang Emon ini, sobat belajar, sebagai pengguna narkoba lah di Twitter dan lain sebagainya, diberikan ibaratnya informasi palsu mengenai si Bintang Emon ini, dan akhirnya Bintang Emon untuk supaya melindungi dirinya kali ya sobat belajar, atau juga supaya ibaratnya mengklarifikasi kepada halayak umum bahwa itu tidak benar, akhirnya melakukan tes tes urin untuk mendeteksi apakah ada narkoba atau tidak, dan hasilnya tidak ada, sobat belajar. Oke, sekarang kita akan analisis. Di sini kita akan cari tahu ya mana saja sih yang merupakan peristiwa dan masalah. Oke, sekarang dari peristiwanya dulu, mengunggah konten. Nah, Bintang Emon tuh peristiwanya tuh mengunggah konten di Instagram yang menjadi viral ya. Mana nih yang menjadi viral? Nah, menjadi viral. Nah, permasalahannya apa sih? Permasalahannya apakah kontennya? Iya, ternyata permasalahannya kontennya yang membuat banyak orang tidak menyukainya, dan akhirnya menyerang si Bintang Emon dengan mengatakan sebagai menuduhnya sebagai pengguna dan pecandu narkoba. Nih dia nih. Di sini ada ya. Nah, jadi di sini sebagai menuduhnya sebagai pengguna dan pecandu. Jadi di sini Bintang Emon dituduh sebagai pengguna dan pecandu narkoba. Nah, jadi peristiwanya adalah mengunggah konten ya, konten Instagram, lalu dikatakan sebagai atau dituduh sebagai pecandu narkoba ya. Jangan dituduh. Oke, dituduh ya. Dituduh pecandu ya. Nah, ini adalah permasalahannya seperti itu. Nah, tapi apakah tuduhannya itu tepat? Jawabannya tidak ya, sobat belajar. Ia melakukan tes di Rumah Sakit Pondok Indah. Nah, itu ada di slide selanjutnya. Sebenarnya kakak akan ini tunjukkan itu. Oke, ini dia di slide selanjutnya.
Nah, kita akan lihat ya. Nah, melalui salah satu unggahan di Instagram diketahui bahwa rumah sakit tersebut sudah mengeluarkan surat edarannya. Jadi, memang hasil dari pemeriksaan urin tersebut di Rumah Sakit Pondok Indah mengatakan Bintang Emon tidak ibaratnya mengkonsumsi narkoba. Jadi memang benar ya sobat belajar, tidak mengkonsumsi narkoba gitu kan. Oke. Nah, akhirnya karena banyak yang melakukan tuduhan itu dan pencemaran nama baik lah, akhirnya keluarlah tagar di media sosial yaitu di Twitter mengenai Bintang Emon best boy gitu kan. Jadi untuk ibaratnya mendukung Bintang Emon untuk mengungkapkan pendapatnya atau opininya tentang suatu kejadian yang ada di masyarakat seperti itu. Nah, ini adalah peristiwa dan masalah, dan di sini pun ada penyelesaiannya ya sobat belajar ya, oke. Dan nah, ini juga termasuk ini ya. Termasuk peristiwa juga nih di sini nih. Nah, jadi di sini dukungan untuknya yaitu Bintang Emon best boy sebagai, nah ini dia peristiwa penting ya sobat belajar, sebagai peristiwa. Nah, itu peristiwa, ini peristiwa ya, sebagai peristiwa. Oke. Nah, itu dia. Dan sekarang kita ke bagian penutup. Nah, di bagian penutup itu disebut apa sih di teks biografi? Yuk kita cari tahu. Nah, di teks biografi bagian penutup disebut reorientasi gitu, karena biasanya berisi mengenai pandangan penulis atau kesimpulannya dari si penulis ini yang menyampaikan apa sih terhadap tokoh ini gitu kan, atau terhadap kisah hidup dari tokoh tersebut. Nah, ini dia contoh dari reorientasi. Bintang Emon merupakan seorang pemuda yang menginspirasi dengan berbagai karya gitu kan. Nah, karya di sini adalah salah satunya melalui konten Instagramnya, lalu juga mengenai film-film yang dibintanginya dan penampilan dari lawak tunggalnya itu ya. Jadi dia karyanya ada di hal-hal itu ya, konten Instagram, film, dan juga lawak tunggal. Selain itu, ia juga aktif menyuarakan isu terkini terkait permasalahan di Indonesia dengan gaya jenaka. Lawakannya yang khas menjadikannya sosok yang unik. Nah, di sini kenapa bisa dikatakan dia adalah orang yang hebat atau menginspirasi Bintang Emon, karena di sini selain dia adalah orang yang jenaka atau seorang pelawak tunggal yang identik hanya memberikan guyonan gitu kan, tidak bisa membahas isu-isu serius gitu kan, tapi di sini Bintang Emon bisa membuktikan hal itu tidak benar, bahwa seorang pelawak sekalipun atau komedian ya lawak tunggal bisa menyuarakan permasalahan yang serius gitu, yang benar-benar meresahkan masyarakat, di mana memang isu itu adalah suatu isu ketidakadilan. Nah, lalu di sini juga ada kata menginspirasi. Nah, dengan adanya cerita Bintang Emon diharapkan ini menjadi sebuah inspirasi bagi pemuda gitu, bahwa pemuda juga harus peka terhadap isu-isu yang ada di sekitar masyarakat gitu, dengan menyuarakannya, boleh menyuarakan secara langsung atau melalui media sosial yang seperti dibuat oleh Bintang Emon, yaitu konten di Instagram. Oke, nah apa sih yang membedakan kontennya di Instagram dengan konten lainnya? Nah, Bintang Emon itu bisa membawanya dengan gaya jenaka seperti ini. Nah, lalu juga lawakannya Bintang Emon pun memiliki lawakan yang khas. Itu dia. Jadi di sini penulis sebenarnya memberikan opini gitu kan terhadap si Bintang Emon gitu. Pertama adalah orang menginspirasi dan juga bisa menyuarakan isu-isu yang ada di masyarakat atau sekitar. Lalu dia juga adalah orang yang memiliki gaya jenaka dan khususnya lawakannya itu yang lawakannya yang khas seperti itu. Jadi ini adalah contoh dari reorientasi. Nah, atau juga boleh misalnya ini contoh singkatnya ya sobat belajar, tapi kalau misalnya contoh panjangnya atau lebih diperluas tulisannya gitu kan, diperpanjang kalimatnya, di sini bisa dijelaskan. Ini kan menginspirasi dengan berbagai karya ya. Karya apa saja sih dan bagaimana proses menginspirasi itu bisa terjadi? Misal menginspirasi dengan karya, misalnya menginspirasi dengan karya misalnya dengan film.
ternyata dengan film ini, film misalnya judulnya adalah A, misalnya A, B, C, ini judul yang dimainkan oleh si Bintang Emon. Nah, lalu bermunculan misalnya pemain-pemain baru yang terinspirasi karena karena melihat acting dari atau peran dari si Bintang Emon, itu bermunculan artis baru ya. Nah, artis-artis baru, misalnya artis baru karena Bintang Emon itu adalah uh, contoh dari perluasan kalimat atau lebih memanjangkan gitu kan. Nah, lalu atau mendetailkan ya. Nah, lalu juga dijelaskan nih kalau misalnya yang di lawak tunggalnya apa? Misalnya junior Bintang Emon gitu kan. Juniornya banyak yang mengikuti langkahnya gitu kan. Nah, ini juga bisa digunakan nih sobat belajar nih untuk menjelaskan dari apa sih karya yang menginspirasinya. Lalu menyuarakan isu di sini. Tadi juga bisa mengulang kembali dengan format yang berbeda atau bentuk yang berbeda mengenai tadi bagaimana Bintang Emon selalu berusaha menjelaskan ada yang salah loh dengan hal ini yang terjadi di masyarakat kita. Selain tadi memberikan komentar mengenai penyiraman penegakan hukum terhadap pelaku penyiraman air keras, Bintang Emon juga contoh mengkritik mengenai kebiasaan yang ada di masyarakat kurang baik adalah bagaimana seorang orang tua selalu membanding-bandingkan anaknya dengan anak yang lain gitu kan, tidak bisa ibaratnya melihat potensi anaknya gitu kan, tapi hanya melihat kekurangannya. Nah, Bintang Emon pun di situ bisa menunjukkan bahwa ini juga hal yang perlu dibahas loh orang tua, karena hal ini akan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang si anak, seperti itu. Dan yang terakhir adalah tentu saja dia kembali ke profesi utamanya itu sebagai pelawak tunggal di situ. Nah, itu contoh dari reorientasi yang panjang ya. Nah, jika reorientasinya atau kesimpulannya seperti itu, berarti sobat belajar bisa bayangkan ya bagaimana tadi di bagian permasalahan atau peristiwa dan permasalahan atau kejadian penting, jadi bisa lebih panjang lagi karena seharusnya memang lebih diberikan detail, namun karena keterbatasan tempat dan juga supaya terlihat lebih menarik tadi, makanya kakak tulisnya lebih dipersingkat. Namun jika ingin ditulis dalam format lain atau dokumen, itu bisa dibuat lebih panjang dan lebih menarik seperti itu untuk membuat tulisan yang lebih komprehensif dan lengkap. Oke sobat belajar, menarik bukan? Dan kita bisa tahu jadi langkah atau jalan karir dari Bintang Emon sendiri yang tidak hanya seorang pelawak, namun juga orang yang bisa menyuarakan isu terkini. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!